Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngabuburit Jiwa, episode ketiga part kedua. Bersama saya, Sari Dewi Purwanti, yang mungkin kalian bertanya-tanya karena episode sebelumnya ditemani oleh Pak Adi. Jadi kenapa kok hari ini adalah saya? Karena narasumbernya juga spesial dari yang kemarin. Kalau yang kemarin narasumbernya adalah cewek-cewek, maka sekarang ini cowok. Makanya saya ada di sini, gitu. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai, tentu ngomongin terkait kesehatan jiwa. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, gitu, kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita, salah satu mahasiswa kebanggaan saya, salah satu mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNED, yang juga sebagai pendamping sebaya. Untuk yang belum tahu apa itu pendamping sebaya itu adalah teman-teman mahasiswa yang dibekali secara khusus gitu untuk mendampingi, mendengarkan cerita-cerita teman-teman yang punya permasalahan psikologis, kemudian memberikan arahan untuk mendapatkan bantuan profesional. Gitu. Oke, nggak usah lama-lama, kita harus kenalan dulu dengan narasumbernya. Dengan siapa? Halo, aku Ilham Aprilian, jadi KS 21, Angkatan 21. Angkatan 21, oke. Ya, kalau mau tahu, aku asalnya dari Blitar. Oh, Blitar. Iya. Oke. Ilham ini merupakan salah satu pendamping sebaya di tim Peluk Kamu. Iya, dari BEM. Oke. Sudah berapa lama di tim Peluk Kamu? Kalau saya sendiri sih sekitar satu tahun, tapi itu di 2023 gitu. 2023. Iya, 2023. Oke. Generasi pertama gitu. Oh, generasi pertama. Iya. Jadi ini adalah generasi babat alas gitu ya, kira-kira. Karena memang tim Peluk Kamu ini merupakan inisiasi mahasiswa gitu ya. Pertama di FISIP Iya. gitu ya. Saya nggak tahu kalau di fakultas lain mungkin ada. Tapi kalau dari yang saya dengar itu masih jadi yang pertama di Oh, net gitu. FISIP terkemuka. Ya, betul. Jadi, Nah, ini merupakan inisiasi mahasiswa teman-teman FISIP gitu karena ada apa ya, keprihatinan gitu ya. Kemudian kita Gitu. Oke, coba ceritain dong Elham, gimana sih awal masuknya tim Peluk Kamu gitu, kok tiba-tiba ada? Saya juga heran gitu. sebenarnya juga saya tuh kaget sih tiba-tiba tuh Aza itu kan WA Iya. saya, kamu nggak mau join ke itu tim peluk kamu? Terus saya tanya ini apa gitu. Nah, dia bilang itu intinya kita bisa membantu sama mahasiswa yang punya masalah mungkin kesehatan jiwa atau mungkin yang lain-lain gitu. Dari itu saya sebenarnya agak bingung sih, ikut nggak ya, nanti kalau ikut bisa mempengaruhi kuliah saya nggak ya gitu. Tapi karena memang ternyata banyak waktu luang, jadi ya join lah gitu. Dan karena juga di awalnya saya sebenarnya apa ya, ada ketertarikan sendiri di kesehatan mental gitu kan Bu. Nah, dari dulu juga saya itu apa ya, dibilang punya apa ya namanya, pokoknya intrapersonal, pokoknya saya pengen melihat makna dari sebuah perilaku gitu. Jadi kayak orang melakukan hal itu karena apa sih gitu. Jadi karena itu, dan karena juga dukungan dari Aza juga, jadi saya ikut join di tim Peluk Kamu ini. Kalau boleh tahu tim Peluk Kamu ada berapa orang? Kalau untuk mendampingnya sendiri ada 5, tapi untuk tim secara keseluruhan sekitar 10 sampai 11 orang. Dan denger-denger nih, apa bener atau enggak, konseli kalian itu bukan hanya teman-teman FISIP. Betul, kita jadi pernah ada yang dari FMIPA, terus juga ada dari FKIP, dan ada juga beberapa dari fakultas lain. Oke. Jadi lebih luas ya UNED. Menarik kan? Menarik nih. Nah, kita mau tahu nih, itu tadi masih selayang pandang, tapi saya itu masih tetap heran kalau cuma ingin mengisi waktu luang itu kayaknya Anda buang-buang waktu gitu ya. Maksudnya karena untuk menjadi konselor itu kan capek secara emosional, capek secara physically juga. Apa motivasi utama Elham untuk gabung sama tim Peluk Kamu? Yang gimana ya? Kan kita harus mendengar terus gitu kan ya. Itu apa motivasi utamanya? Kalau untuk kalau saya bilang itu mengisi waktu luang sih memang iya, tapi ternyata setelah saya
lalui, saya lakukan, banyak sekali kayak insight, kayak pengalaman. Oh, jadi kita tuh menghadapi orang yang seperti ini gitu. Ada juga orang yang punya masalah kayak gini gitu. Kalau untuk motivasi sendiri, karena saya pernah mendengar pepatah sih Bu, orang yang bla 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 itu adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi saya bikin bla bla bla. saya Oke. lupa itu kata-katanya Iya. apa, pokoknya bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi Oke. sebisa saya, kalau saya bisa membantu orang lain, kenapa tidak gitu. Walaupun memang banyak yang di luar sana kayak pikir, kamu kalau dibantu juga minta balasan dong gitu kan. Itu namanya juga Oke, oke. pakai pamrih dong. Jadi kayak Iya, saya iya. pikir nggak apa-apa kalau mereka juga nggak bantu saya juga nggak apa-apa, karena kemungkinan bantuan saya berikan itu akan dibalas di kemudian hari dengan hal yang berbeda gitu. Nggak perlu yang sama tapi mungkin berbeda gitu sih. Jadi motivasi saya ya dari pribadi saya sih gitu. Nggak salah ya masuk Peksos ya. Iya. Kerja keras. Jiwanya ternyata jiwa sosialnya tinggi. Nah, saya semakin ingin menggali nih karena saya tetap masih penasaran, Ilham, gitu. Karena Anda kan masih tanda kutip masih mahasiswa gitu kan ya. Ada sih pendampingan khusus gitu, tapi pasti butuh keberanian gitu untuk mendampingi tipikal konseli yang beraneka ragam gitu kan ya. Saya mau dong diceritain kira-kira pengalaman yang paling mengesankan. Saya nggak tahu mengesankan itu dalam artian yang paling sulit ditangani atau sebuah achievement kamu ada yang berubah ini, atau pengalaman yang paling mengesankan gitu. Kira-kira dalam pendampingan apa yang bisa ceritain? Ada, saya sejauh jadi pendamping itu ada 3 kasus yang saya tangani. Oke. Itu yang pertama, seorang cowok juga anak FISIP, 2 cewek juga anak FISIP juga, dan ketiga itu mahasiswa FMIPA. Itu saya bareng sama rekan saya Aza. Yang paling mengesankan itu yang cewek anak FISIP ini, karena memang ada beberapa ya konseli atau mahasiswa yang ada yang nyaman ketika kita bertemu, ada yang lewat via WA gitu, jadi kayak CS gitu lah, jadi kayak ada bisa dibantu Oke. gitu-gitu. Nah, Jadi kayak interaktif di WhatsApp gitu ya, always responsif, bales gitu Iya. ya, apapun yang diceritakan oleh konselinya ya. iya. Karena gitu kan, mungkin karena saya juga memahami mungkin dia juga tidak berani untuk bertemu langsung atau bagaimana. Nah itu si cewek ini tuh dia punya permasalahan tentang dia tuh bisa tidur sampai 12 jam gitu. Dia tuh Kayak hibernasi ya. iya kan, kebalikan tidur gitu kan. Umumnya kita tidur jam 9 malam sampai Iya. pagi. Nah itu dia tuh nggak bisa tidur, baru bisa tidur mungkin pagi jam 7. Nah itu bisa sampai sore atau maghrib gitu kan. Oke. Nah itu saya terus gali, ternyata ada permasalahan dengan keluarganya gitu. Seingat saya kan udah 2 tahun yang lalu itu dia ada masalah keluarganya. Keluarganya itu selalu menuntut, terus juga tidak selalu jarang menghargai apa yang dilakukan di rumah. Oke, gitu. oke. Jadi agak tertekan dan ingin keluar rumah pun kan tidak sulit, karena memang dia orang Jember asli dan kuliah di sini, jadi mau tidak mau ya dia harus tinggal bersama orang tua kan gitu. Terus saya pernah sampai itu jam 1 jam 2 dia tuh WA saya, aku kok nggak bisa, ini saya kok nggak bisa tidur ya gitu. Terus Sorry, jam 1, jam 2 apa ini? pagi Pagi. Oke. dini hari gitu. Oke. Terus saya pikir kenapa gitu, kamu minum kopi ya, kayak begitu. Oke. Enggak sih gitu, tapi dia juga pernah cerita dia sering minum kopi tapi kadang berefek, dia begadang, kadang efek enggak gitu. Nah pernah karena saya juga pernah konsultasi bersama Pak Adi kan Bu. Nah beliau menyarankan untuk coba deh ketemu dengan psikiater gitu. Nah dari situ saya tawarin lah, kamu mau nggak ketemu psikiater gitu. Boleh sih. Nah dari itu kita bikin appointment, sama kita lewat BPJS kan, jadi ke Vaskes pertama, begitu pertama kita ke Subandi gitu. Nah di situ dia bertemu dengan psikiater, bagaimana penanganan yang baik gitu, dan juga mendengar cerita-cerita, dan alhamdulillah setelah itu ada peningkatan gitu. Sebelumnya mungkin 12 jam itu bisa dipendek jadi 6 atau 5 jam gitu. Oke. Alhamdulillah gitu, sembuh gitu. Oke. Tapi habis itu juga saya sering kontak lagi, bagaimana, oh alhamdulillah udah gitu. Sampai sekarang juga kita masih bisa dibilang bestie lah gitu. Oke. Yang mau saya tanyakan nih, ini lebih agak teknis sih ya. Jadi teman-teman di pendamping sebaya itu seperti Ilham ini, saat pendampingan itu berarti bukan hanya mendengar ya, tapi juga mendampingi hingga
ke tenaga profesional. Betul. Berarti ke rumah sakit juga? Iya, Bantuin dari fase ke 1, kemudian ke rumah sakit. rujukannya. Dan kalau misalnya nih, biasanya kan tidak hanya 1 kali kan ya, itu berkali-kali, tetap mendampingi. Itu tergantung request Permintaan. ya, kalau memang saya nggak ada temen nih, oh yaudah aku aja sama aku aja gitu. Kalau Oke. sama dia ada, oh ya udah nanti kabari ya kalau ada apa-apa, kalau gimana hasilnya kabari ya gitu. Misalnya gitu. Oke, oke, itu sampai sekarang berarti ada perubahan gitu ya, makanya mungkin apa ya, dalam hati gitu kayak ada kayak tadi kan sebaik-baiknya manusia gitu kan, manusia betul. yang bermanfaat setidaknya ada manfaatnya gitu kan ya. Iya, betul. Tapi menurut saya itu sangat memberikan support sekali karena teman-teman yang punya gangguan apa ya, kecemasan, kemudian depresi itu justru menghindari orang gitu. Justru teman dekatnya kadang nggak ngerti. Makanya kadang butuh tanda kutip teman-teman yang tidak tahu gitu ya, anonim gitu ya. Seperti teman sebaya kan sebelumnya nggak kenal nih. Iya, betul. Jadi nggak ada judgement lebih dahulu gitu karena nggak tahu secara utuh orangnya dan permasalahannya gitu kan ya. Akhirnya kan kayak menjalin intake ya. Jadi betul. menjalin relasi baru gitu kan. Percaya baru percaya gitu. Nah, saya yakin kalau ceritanya memang singkat Ilham, tapi kan prosesnya lama nih. Iya, betul. Nah, yang mau saya tanya ini, tantangan apa yang Ilham hadapi, yang menurut Ilham tantangan yang paling sulit dalam sebuah proses pendampingan sebaya ini? Apa ya Bu, mungkin karena kita mencocokkan jadwal sih Bu. Oke. Karena memang kita kan kuliah. Oke, Nah, oke. itu kadang dia kosongnya hari ini tapi di situ saya ada kuliah gitu. Jadi untuk itu untuk konteks kita appointment ke psikiater sih Bu. Nanti jadi kita nemuin jadwal yang cocok. Nah, itu kadang kita bisa nentuin itu 2 minggu atau 3 minggu gitu. Jadi nggak bisa langsung ayo minggu depan kita kan, nggak bisa, aku ada ini, minggu depan aku ada ini. Itu kayak mungkin jadi kendala, jadi tidak bisa tertangani dengan cepat gitu. Terus juga kalau untuk via WA, saya memang seringnya via WA itu kadang kalau memang dibilang bisa mengambil waktu tidur saya atau tidak sih, memang iya, cuma karena memang ini saya sudah bisa saya join bilang kamu, dan saya juga mengambil resiko, ya mau tidak mau saya bertanggung jawab apa yang saya lakukan gitu. Jadi ya mungkin kendala di situ sih. Bentuk tanggung jawab ya. Jadi handphone itu pasti nyala. Betul. Tidak pernah mati gitu. Iya. 24 Jam. 7. Jadi kalau misalnya nih ya kayak tadi ya, malam-malam ya tetap harus responsif ya. Oke. Misal nih saya ada lagi satu pertanyaan yang tadi sempat saya singgung gitu kan ya. Pernah nggak sih dalam proses pendampingan gitu ya, energimu itu kekuras atau justru berdampak ke kehidupan sehari-harimu? Kalau untuk energi berkuras selalu ada sih Bu. Jadi kadang kan ada ya untuk kita harus merespon 2 jam atau 4 jam kita ketemu gitu ada. Terus saya juga kadang ya kayak zone out gitu. Hah? Apa? oh gitu saya pernah kayak tiba-tiba ngilang gitu. Terus kalau untuk apa tadi Bu, selain kehidupan sehari-hari alhamdulillah ya enggak ya Bu, karena sebenarnya ada, cuma karena apa ya, kita bilang hikmahnya aja sih dari masalah itu apa yang bisa saya ambil gitu. Nah, terkadang ada dia masalah kayak gini gara-gara ini, jadi kalau gara-gara ini berarti mungkin aja orang di luar sana itu jadi kayak gitu. Kadang saya lebih apa ya, jadi melihat perilaku orang tuh, kayak dia kayak gini deh, apa ya, bukan bisa bilang judgement gitu sih Bu, apa lebih menganalisis gitu ya, menganalisis orang-orang sekitar kita gitu, gelagatnya kayaknya ini ada cemas gitu kan. Kayak aneh, kayak ya bukan maksudnya dalam artian ini aneh karena apa ya, ada apa ya, tiba-tiba ada muncul kecurigaan, kok anak ini aneh. Tiba-tiba sering marah, ada apa nih ada gitu, apa? Lu punya masalah sama pacar gitu. mau tanya kan tiba-tiba SKSD banget sama lu gitu kan. Tapi rasa ingin tahumu gitu ya, iya kan rasa karena pendampingan lebih sensitif mungkin ya, menjadi lebih peka dengan banyaknya permasalahan yang kamu hadapi, jadi timbul banyak kecurigaan ketika ada gelagat di sekitar kita, misalnya gigit-gigit kuku gitu. Saya kalau lihat orang gigit-gigit kuku, ada apa ya? gitu juga nggak? Iya, jadi gara-gara itu saya tuh ada muncul kayak pengen apa, aku coba stalking aja ya gitu. Biar tuh emang ada sih Bu, kayak dia punya pacar gini, terus stalking pacarnya,
oh pacarnya kayak gini-gini, oh pantesan dia bilang kayak gini, saya kadang gitu kan dulu. Oke. Tapi ya itu mungkin agak melanggar privasi orang ya, Tapi cuma karena tidak minta pertolongan gitu ya, maksudnya tidak masuk ke tim, perlu kamu untuk mau dibantu gitu. konseling, jadi oke, cukup tahu saja gitu ya. Ya mungkin kalau memang tahu dari masalahnya, mungkin Uh, uh, kalau seumpama ada uh, uh. masalah yang serupa, jadi kayak saya bisa apa ya, mesti mempersiapkan dia, oh jadi kayak gini ya, oh gitu ya, jadi tahu aja gitu sih. Kemudian apalagi ya? Karena gini, kadang gitu ya. Jadi beberapa kali saya itu mendampingi teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual. Karena intensitasnya itu tinggi gitu ya. Berdatangan gitu, curhat-curhatan itu kadang kita itu menjadi tipikal orang yang menyerap gitu, nyerap, tapi ketika ada batas ambangnya itu akhirnya mempengaruhi kehidupan kita gitu. Jadi berpikiran menjadi standarnya itu menjadi berubah. Misalnya, kok jadi judgement akhirnya kan. Nah, itu kita kan butuh regulasi manajemen diri supaya kita bisa ngereset apa ya, pengetahuan kita gitu, dalam artian apa ya, pengalaman yang kita dapatkan itu bukan sebagai alat judgement tapi sebagai pengetahuan aja gitu. Nah, itu yang kadang membuat saya kesulitan gitu. Kadang saya butuh waktu memang untuk reset, saya kosongkan jadwal konseling memang untuk riset aja gitu supaya saya tidak menjudgement orang. Nah, kalau Elham sendiri ada nggak treatment khusus supaya jelas gitu batasan antara Anda menjadi pendamping sebaya sama Elham secara pribadi, karena bagaimanapun kan Elham mahasiswa gitu kan ya, yang punya kesibukan sendiri, permasalahan sendiri, mungkin sama pacar juga bentrok ya gitu, maksudnya ada permasalahan tersendiri gitu. Gimana caranya untuk supaya balance? Kalau sejauh ini saya belum merasa itu ada pengaruhnya kehidupan sehari-hari, Bu. Jadi ketika saya menghadapi kasus itu dan ketika selesai kayak saya sudah ya sudah gitu. Jadi saya tidak berpikir, mungkin pas saya melakukan sesuatu muncul ide, oh kayaknya kasus ini bisa ditangani dengan ini. Tapi kalau untuk bisa mempengaruhi saya untuk kayak apa ya, mempengaruhi kehidupan saya rasa sejauh ini tidak ada sesignifikan, tidak ada masalah gitu sih, Bu. Jadi alhamdulillahnya memang Alhamdulillah ya. ya apa ya, kayak saya nggak tahu ya, dari desain itu ada batasan sih, tiba-tiba Oke. udah stop. Kalau kamu udah stop dari Saya, kasus itu, sudah ya cukup udah nih nggak ada batasanku pikiran, nih. nggak ada Oke. pikiran lain gitu, alhamdulillah kayak gitu. Kasus yang paling parah apa, Ham? Kalau yang paling parah sebenarnya untuk teman saya yang tidur sampai 12 itu juga parah, tapi ada lagi Oh, ada itu lagi. sama rekan Faza Oke. itu di FMIPA itu. Dia itu pernah udah apa ya, sudah hampir Hampir. jumping gitu lah ya, Jumping, dari oke. Cidas gitu, tapi entah alhamdulillah dia ada pikiran apa ya, ada bikin nggak jadi deh gitu. Nah setelah Oke, itu tiba-tiba kesadarannya kembali. ya betul. Nah setelah itu dia mencoba menghubungi tipe kamu, dan alhamdulillah kami berdua bisa menjadi pendamping dia gitu. Karena itu ya alhamdulillah sekarang bisa dibilang mahasiswa ini lebih apa ya, Bu, lebih karena apa ya, Bu, jadi bagus gitu loh, maksudnya Oke. sudah lebih baik daripada sebelumnya gitu. Oke, Sekarang dia berarti bisa, ada perubahan signifikan nih. betul, Oke, sekarang itu menjadi pride-mu sendiri iya dong. betul, alhamdulillah gitu. Iya, menjadi ibarat kata setiap langkah yang kamu lakukan, oh ternyata aku bermanfaat Iya, kayak betul. tadi ya. Masya Allah. Karena ini ngabuburit jiwa Iya, kan Masya saya. Allah. Ini sambil nunggu buka puasa ya, Ham Betul, ya, betul. walaupun lama masih. Oke. Nah, saya mau tanya nih. Tidak semua teman-teman yang nonton ini gitu ya punya keberanian diri untuk minta bantuan profesional gitu ya. Kadang mereka itu tidak tahu mau kemana, Betul, betul. dan kadang mereka pun tidak paham apa yang dia lakukan gitu ya. Tiba-tiba kayak tadi, tiba-tiba kesadar, oke, kesadaranku udah 100% gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana ya, Ham ya? Tips gitu dari sudut pandang Elham mahasiswa yang seumuran gini. Kalau saya kan umurnya udah banyak gitu ya. Kadang pandangannya itu akan berbeda gitu. Kalau
seumuran pendamping sebaya itu, tips apa ya Ham ya untuk teman-teman nih yang punya permasalahan kejiwaan gitu kan ya, entah itu kecemasan, depresi dan sebagainya, untuk tanda kutip memberanikan diri untuk bicara saja gitu, kira-kira apa tipsnya Ham? Itu yang pertama sih saya yang pertama jangan self diagnose gitu. Oke. Itu hal yang terpenting sih. Jadi kalau sama kamu merasa aku kok gini ya, itu kalau bisa sih jangan cari simptom Jangan dari cari di indikatornya. Google. Kamu kan aduh ada lah ya gini, aduh aku mau mati nih kayak gitu, Oke. itu kan ada kan. Langsung Jadi, searching tuh. ya, itu yang pertama jangan self diagnose gitu. Yang kedua, kalau kamu punya bestie dan kamu percaya temanmu itu, cobalah untuk ngobrol heart to heart gitu, hati ke hati, gimana sih permasalahan gitu. Kalau seumpama kalau memang kamu tidak punya, ya kadang tuh memang butuh bestie tuh ada titik untuk dia percaya dengan bestinya, maksudnya dalam curhat dan curhat juga ada yang tidak gitu. Nah, kalau yang tidak itu kemungkinan kamu bisa cobalah, karena di kampus kita tuh di UNED ada Satgas PKS gitu, juga ada tim peluk kamu di BEM-Visip, atau mungkin tim konseling fakultas juga bisa membantu gitu. Atau enggak kalau kamu masih pengen jadi anonim, mungkin bisa sih lewat Google kayak itu ada Alo Dokter atau Oke. yang itu yang online, secara online itu bisa gitu. Jadi kalau bisa cobalah untuk menceritakan apa yang kamu rasakan gitu, entah kamu percaya orang lain atau tidak. Apabila kamu memang tidak ada kepercayaan diri untuk menceritakan, cobalah untuk cerita secara anonim ke seperti anak dokter atau sebagainya gitu. Insya Allah dari situ kamu akan tahu masalah kamu begitu. Jadi kami juga di sini welcome, kalau kamu mau ke kami, mari gitu. Kami akan membantu sebisa kami lah gitu. Oke. Tapi saya setuju banget Elham. Jadi jangan self diagnose. Kenapa? Karena Anda batuk pun cuma batuk saja, Anda Google itu akan diagnosanya macam-macam ya. Betul. Kanker tenggorokan Betul. gitu ya, apalagi jiwa gitu ya. Itu malah tambah stres. Tambah gitu. stres. Aku kok pengaruh banget gini, jadi aduh jadi kayak Makin lebih liar betul, pikirannya. tambah stres Oke, malah. kemudian kalau punya bestie gitu ya, manfaatkanlah bestie kalian itu sebagai tempat untuk curhat. Tapi kalau kalian ada trust issue sama Iya. bestie, maka gunakanlah tim peluk kamu. Betul. Atau Pakai platform-platform yang seperti bisa dokter online gitu lah ya. Oke, dokter online gitu. Terakhir Ham, terakhir apa bukan ini? Harapan Ham, harapanmu apa untuk tim ini, kemudian untuk teman-teman yang ada di sana yang lagi nonton nih, yang mungkin sedang duduk dan cemas mencari jiwa-jiwa yang butuh pertolongan gitu. Apa harapanmu? Kalau untuk yang pertama, untuk tim peluk kamu, harapan saya untuk tetap berlanjut, karena ya saya tidak berharap ada masalah ya, karena memang kita akan masuk ke tahun ajaran baru, ada maba juga di situ, pasti juga mereka membawa masalah masing-masing gitu. Dan saya berharap tidak ada masalah yang benar-benar serius banget, tapi kalaupun ada, itu bisa ditangani oleh tim peluk kamu di periode selanjutnya gitu. Terus saya juga berharap semua mahasiswa, teman-teman yang di sana itu kalian tidak sendiri gitu. Ada orang yang bisa membantu kalian. Jadi jangan, ya kita tahu kalau kita di Jember itu kita sendiri. Walaupun kita punya teman, walaupun kita punya keluarga di sini, bisa dibilang kerabat lah di sini gitu, tetapi semua yang kita lakukan itu kebanyakan sendiri. Jadi kamu jika ada masalah dan tidak bisa bercerita dengan orang di dekatmu, nggak apa-apa cerita ke kami, walaupun kita tidak saling kenal, tapi kami jamin, kami bisa bilang jamin lah ya, karena kita bisa saling sharing, meningkatkan kepercayaan sama lain, dan untuk itu tim peluk kamu ini hadir gitu kan. Dan dari itu, jadi bulat sih Bu, jadi pokoknya intinya kamu nggak sendiri gitu aja sih Bu. Satu lagi Am, boleh nggak? Nih. Satu-satu terus ya, karena saya sebenarnya saya ingin lebih lama teman-teman, cuma ya ada keterbatasan waktu. Jadi saya mau tanya lagi, untuk teman yang bukan pendamping sebaya dari tim peluk kamu, tapi ingin menolong,
Misal kadang ada temen udah ngelihat gelagatnya kayaknya butuh teman gitu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ketika saya menjadi orang yang melihat teman saya dalam keadaan susah gitu? Oh, kalau itu pas teman kamu itu datang kamu dia nangis-nangis. Kalau bisa biarkan dia menangis, biarkan dia meluapkan ekspresinya gitu karena saya pernah dengar itu kita menangis itu adalah cara kita untuk mengeluarkan emosi atau sebagai jendela emosi kita. Jadi kalau kita menahan emosi, kalau kamu ya teman-teman kamu nangis di depan, jangan nangis dong. Itu malah dia malah tambah tertekan karena dia akan emosi itu akan menumpuk dan itu akhirnya meledos apa sih namanya? Meledos, teman-teman. Apa sih namanya? Iya, Meledak. gitu. Jadi Meledak. kalau sebisa mungkin kamu temani dia, dengerin semua ceritanya gitu. Karena kadang tuh orang tuh butuh, ada yang butuh cuma didengerin, ada Oke. butuh feedback, dan juga ada butuh cuma ditemenin aja gitu. Nah kalau memang teman kamu itu tipe yang butuh ditemenin, itu ya kamu denger, kamu duduk nih, sabar ya gitu, sabar gitu. Kalau kamu teman kamu butuh advice gitu ya kamu sebisa mungkin berikan afirmasi positif, bilang semuanya bisa dilalui kok, kita bisa bareng-bareng bersama gitu. Pokoknya intinya berilah semangat gitu, karena ada juga orang yang eh, kesulitan gitu, ada yang mudah termotivasi, ada yang tidak gitu sih Bu. Oke, ini benar-benar last but not least. Closing statement, Ham. Singkat, padat untuk teman-teman yang ada lagi nonton nih. Singkat, padat aja. Gimana? Apa ya, aduh jadi kayak kayak ujian. Oke, ya kayak ujian. Mungkin cuma kalimat ini aja sih. Iya. Kamu tidak sendiri di dunia ini. You are not alone gitu ya. Oke, ngobrol episode kali ini itu benar-benar seru. Saya itu nggak cukup sebentar, saya itu pengennya lama teman-teman. Tapi dengan sebentar ini aja sudah memberikan insight yang sangat luar biasa. Saya terima kasih banyak kepada Elham udah mau hadir di sini, sudah bersedia memberi bercerita gitu ya dengan pengalaman-pengalamannya sebagai pendamping sebaya gitu. Semoga podcast kali ini memberikan insight juga terhadap kalian yang sedang menonton ini. Semoga untuk yang sedang bermasalah, ingat kamu nggak sendirian. Kamu boleh bercerita dengan bestie kalian, kamu boleh ke tim peluk kamu atau di tim konseling FISIP juga ada, silakan. Yang penting bercerita terlebih dahulu. Nanti selanjutnya boleh kita cari bantuan yang profesional gitu ya. Intinya yang pertama adalah cerita. Oke, terima kasih untuk Elham sudah hadir, Ham. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa kami butuh dukungan kalian. Tetap nonton Ngabuburit Jiwa di episode yang lain mungkin dengan tema yang berbeda terkait kesehatan jiwa. Kemudian terima kasih kepada tim podcast Wisip yang sudah support kami habis-habisan gitu ya terkait semua semua ini podcast ini gitu. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Oke.